Pemirsa, 382 pendaftar telah lolos syarat administrasi seleksi Capim dan calon Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029. Masyarakat pun diminta untuk memberikan tanggapan, masukan, serta kritik kepada panitia seleksi terkait dengan nama-nama yang lolos tahap pertama. Lantas seberapa berpengaruh masukan ataupun kritik publik terhadap proses seleksi Capim KPK dan Dewas KPK ini? Dan akankah dalam seleksi Capim dan Dewas KPK kali ini bisa menghasilkan pemimpin KPK yang memiliki integritas dan tidak mudah diintervensi? Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Mas Kurnia Ramadana. Selamat pagi, Mas Kurnia. Selamat pagi Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Kurnia telah bergabung bersama kami. Kita lihat update-nya untuk tahap pertama ini dari 318 Capim KPK yang daftar, sudah ada lolos 236. Kalau untuk Dewasnya dari 207 orang yang lolos sudah 146. Dari nama-nama yang sudah dipublish, ada sejumlah nama juga yang dikenal publik. Kalau menurut Mas Kurnia, adakah nama-nama yang kemudian menjadi sorotan? Ya, sebelum masuk ke sana, proses seleksi administrasi kemarin, sebagaimana tadi disampaikan oleh VT Metro TV, ada lebih dari 200 yang lolos sebagai calon komisioner KPK. Namun juga kita mendengar ada sejumlah pihak yang gagal dalam proses seleksi administrasi. Hal pertama, untuk memastikan kerja pansel transparan dan akuntabel, pansel harus menjelaskan bagaimana sebenarnya orang-orang yang juga dianggap kredibel, berintegritas, ternyata tidak lolos dalam proses seleksi administrasi. Apa-apa saja yang dinilai dalam proses pendaftaran sampai pengumuman beberapa hari yang lalu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ICW melihat ada banyak aparat penegak hukum yang mendaftar sebagai calon komisioner dan calon dewas KPK. Kami mengingatkan kepada pansel untuk tidak memberikan karpet merah, tidak memberikan perlakuan khusus kepada aparat penegak hukum. Pandanglah mereka sama dengan kandidat-kandidat lainnya. Dan juga pansel harus benar-benar mempertimbangkan rekam jejak dari mereka. Rekam jejak hukum, rekam jejak etik. Jangan sampai praktik 2019 yang lalu di mana menghasilkan komisioner bermasalah, seperti mantan Ketua KPK, Firly Bahuri yang sudah tersandung etik namun tetap terpilih bahkan menjadi ketua. Hal itu tidak boleh terulang kembali. Kemudian pertanyaan Mas tadi, bagaimana terkait dengan pandangan, masukan, kritik masyarakat, kami tentu berharap pansel kali ini belajar dari praktik buruk tahun 2019 yang lalu. Kami juga ingin mengingatkan bahwa kritik masyarakat itu bukan hanya untuk didengar, tapi juga dipertimbangkan dalam rapat-rapat panitia seleksi pada setiap tahapan seleksi. Karena konsep meaningful participation atau partisipasi bermakna itu juga berlaku di dalam proses seleksi komisioner dan dewas KPK. Apalagi di dalam undang-undang KPK disebut kerja pansel itu untuk meminta tanggapan masyarakat. Jadi kalau tanggapan masyarakat tidak didengar, tentu kita patut mempertanyakan objektivitas, kemampuan dari pansel yang dibentuk Pak Jokowi tahun 2024. Demikian, Mas. Baik, Mas Kurnia tadi menarik ketika Mas Kurnia menyinggung soal karpet merah. Saya akan mau mencoba spesifik, kita kupas tuntas satu-satu. Ada beberapa nama yang jadi sorotan publik, misalnya ada 8 orang dari KPK dan 2 itu adalah pimpinannya Nurul Gufron dan juga Johanis Tanak yang kita tahu itu juga pernah di sidang etik sebenarnya. Dan banyak pihak menilai sebenarnya prestasinya pun juga minim, justru lebih banyak kontroversinya. Tapi adakah ICW melihat kekhawatiran bahwa nanti pansel itu bisa memberikan karpet merah untuk 2 pimpinan KPK ini? KPK 2019 sampai 2024 adalah kepemimpinan paling buruk sepanjang berdirinya lembaga KPK. Tentu dengan kesimpulan itu yang sudah banyak diakui oleh masyarakat, pengamat, akademisi, pemerhati isu anti korupsi, ditambah jebloknya kepercayaan publik kepada KPK. Dari sana mestinya pansel sudah tahu harus melakukan apa. Terkait dengan 2 nama tadi, Johanis Tanak dan Nurul Gufron, mereka berdua diketahui sedang
mendaftar kembali dan dinyatakan lolos seleksi administrasi. Apa yang harus dilakukan oleh pansel? Tadi di awal saya menyampaikan terkait dengan penelusuran rekam jejak. Dua orang ini berulang kali dilaporkan ke Dewan Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik. Sekalipun tidak ada putusannya, namun untuk menjamin nilai penelusuran rekam jejak terpenuhi di pansel, kami mendorong agar pansel memanggil, bertemu dengan Dewan Pengawas untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi dalam laporan-laporan dugaan pelanggaran kode etik baik Johanis Tanak ataupun Nurul Gufron. Jadi jangan hanya berpangku pada ada atau tidaknya formil putusan administrasinya, tapi tanyakan ke Dewan Pengawas fakta apa yang muncul dalam proses persidangan. Ketika itu dilakukan, baru kita bisa menganggap pansel benar-benar jemput bola dalam melihat fakta yang sebenarnya. Dan juga kami berharap agar pansel juga melihat bagaimana sebenarnya track record riwayat pekerjaan dari setiap kandidat, termasuk Nurul Gufron dan Johanis Tanak. Apakah selama menjabat mereka menorehkan prestasi atau justru memproduksi kontroversi? Kontroversi bahkan yang tidak berkesudahan seperti di KPK. Ini penting karena momentum ini sebagian besar akan mengembalikan citra KPK ketika kita mendapatkan pimpinan dan dewas yang kredibel. Kalau mengulang praktik yang sama, maka kondisi KPK bukan tidak mungkin akan semakin terpuruk dan tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Hal itu yang harus diperhatikan oleh pansel bentukan Pak Jokowi. Demikian, Mas. Baik, Mas Kurnia berbicara soal tadi melibatkan partisipasi masyarakat, track record, rekam jejak juga harus dilihat. Anda melihat apakah saat ini partisipasi masyarakat sebegitu berpengaruhnya nanti terhadap pengambilan keputusan oleh pansel KPK? Dan selain itu yang kedua, terkait dengan pansel KPK ini juga menggandeng, misalnya ada BRIN, ada PPATK untuk melihat rekam jejak para kandidat yang sudah lolos tahap pertama. Apakah ini juga cukup efektif, Mas Kurnia? Iya, harusnya berdampak. Masukan masyarakat itu harusnya dipertimbangkan. Kecuali memang kerja pansel ini seperti pansel 2019, di mana masukan masyarakat diabaikan, dimentahkan, bahkan dituding gerakan masyarakat itu di-endorse oleh gerakan politik tertentu. Ada sempat suara-suara seperti itu. Tentu kita tidak berharap hal itu kembali terulang. Kemudian yang kedua, terkait dengan informasi yang didapatkan oleh pansel. Benar sekali yang tadi Mas sampaikan, pansel ini tidak kurang informasi yang mereka dapatkan. Dari intelijen mereka dapat, dari polisi mereka dapat, dari semua lini lembaga negara yang dapat memberikan informasi mengenai rekam jejak para kandidat, mereka dapat semua. Namun jangan lupa, konteks mendapatkan informasi ini terjadi juga di tahun 2019. Badan Intelijen Negara itu memberikan informasi kepada Pansel KPK 2019. Kepolisian itu memberikan informasi kepada Pansel 2019. Ternyata siapa yang dipilih? Ternyata yang dipilih adalah Firly Bahuri, yang terang benderang pelanggaran kode etiknya. Jadi kita juga meragukan informasi-informasi yang akan Pansel dapatkan karena berkaca pada 5 tahun yang lalu. Maka dari itu, kanal informasi yang didapatkan oleh pansel harus dibuka lebar. Tentu kami mengapresiasi pansel yang sudah membuka kanal aduan masyarakat sampai akhir Agustus mendatang. Hanya saja informasi yang masuk ke email-email pansel yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf Ateh, Ketua Pansel KPK, jangan hanya ditumpuk saja, tapi dibaca, dipertimbangkan, dibahas, ditelusuri dalam proses seleksi komisioner dan dewas KPK. Karena kalau tidak begitu, berarti kanal informasi masyarakat, permintaan kami butuh informasi masyarakat, bantu pansel, berarti hanya gimmick semata. Sebagaimana yang terjadi, lagi-lagi, saya harus merefer pada tahun 2019 yang lalu. Demikian, Mas.
Baik, artinya kita juga mendorong supaya nanti pansel benar-benar bisa melihat tidak hanya dari pengalaman, tapi juga integritas, rekam jejak, dan juga track record dari mereka. Apalagi kita juga lihat ya, ada 4 nama orang yang dalam tanda kutip korban tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Itu juga masuk ya Mas dalam seleksi pertama ini. Nanti kita akan melihat bergulir seperti apa, prosesnya seperti apa. Terima kasih peneliti ICW Kurnia Ramadana telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.